Bola Supporter, balik lagi dengan saya Meta dari bolasport.com. Kali ini kita bersama Alif sama Lukman dari bolasport.com juga. Kali ini kita akan bukan membahas ya, kita kayak ada pertandingan big match nih antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Nah, ya kali ini kita cuma mau bahas ini sih, rekor pertemuan sejak Liga 1 2017 sama kira-kira pemain yang absen dari kedua tim tuh bakal maksudnya siapa aja gitu. Nah, pertandingan antara Persib sama Persija ini akan digelar di Stadion Manahan Solo tanggal 20 November, tepatnya hari Sabtu. Nah, kita langsung mulai dari ini ya, rekor pertemuan kedua tim. Kita mulai dari Liga 1 2017 saja ya. Yang baru-baru, kayak yang lama-lama kayaknya udah terlalu jauh. Lama ya gitu, udah jauh buat gitu. Nah, ini kalau dari Alif, gimana Alif? Kira-kira ada rekor pertemuannya tuh selama Liga 1 dari 2017 tuh seperti apa? Apakah imbang atau ada yang diunggulkan dari rekor pertemuannya? Ya, kalau saya dari data yang saya catat dari khusus di Liga 1 periode 2017 sampai 2019 bahwa kedua tim itu sama kuat, yaitu mereka baik Persija dan Persib sama-sama mengoleksi 2 kali menang, 2 kali imbang dan 2 kali kalah, sama-sama saling mengalahkan dan imbang. Namun hal yang menarik bahwa di luar catatan Liga 1 2017 di pandemi kemarin, tepatnya di turnamen Piala Menpora, Persija berhasil mengalahkan 2 kali Persib dengan 2 leg. Itu bisa menjadi pembeda ibaratnya bagi statistik di Liga 1 tersebut. Ini kira-kira dari Liga 1 sendiri tuh mereka tuh sebenarnya imbang ya, 2 kali menang, 2 kali kalah, sama 2 kali seri. Nah, yang membedakan benar kata Alif tadi itu waktu Piala Menpora ya, 2 kali Persija bisa mengalahkan Persib Bandung. Nah, kalau menurut Lukman sendiri gimana? Apakah catatan terakhir di Piala Menpora itu akan berlanjut ke Liga 1? Soalnya dari segi kekuatan tim Persija banyak berubah ya. Dan sementara Persib itu mungkin kebanyakan malah nambah pemain ya, berbeda gitu tempatnya. Gimana, Mas? Kalau menurutku sih pasti beda banget, Mbak. Yang terutama dari tensi permainan ya, karena kalau lihat di derby yang kemarin Arema lawan Persebaya kan udah bukan soal komposisi pemain dan track pertandingan sebelumnya, Mbak. Itu udah main mental lah ibaratnya kan. Terus yang terbaru kayak derby PSIM lawan Solo juga kemarin, ya tinggal mental yang di lapangan sih, itu yang menentukan banget ya. Nah, tapi menurutku lebih stabil Persib karena pertama pelatihnya memang udah dari 2019 kayaknya kan. Nah, terus kayak udah mulai nemu form permainannya gitu sih, Mbak, untuk segi penyerangan ya. Nah, sementara Persija kan terakhir ditinggal Mark Locke sama Sandi Sute kayaknya. Nah, itu yang menurutku jadi merubah permainan dari komposisi permainan keseluruhan sih. Menurutku. Gimana kata Lukman tadi, mungkin komposisi timnya berubah nih. Kalau di Piala Menpora masih diperkuat Mark Locke ya Persija. Nah, menurut Alif gimana nih? Kira-kira Persija akan ketemu lagi sama Mark Locke ya? Kayak gitu. Iya betul. Kalau bicara balik lagi tadi saya agak lupa menyampaikan bahwa statistik kemarin memang berimbang, dan namun ini sedikit berbeda ya, pertandingan normal biasa dengan penonton dan dengan tidak penonton. Kita ketahui bahwa pressure, tekanan dari supporter masing-masing itu begitu besar dan dapat menentukan ya, seperti Persib kalau main di kandang bergairah banget untuk menang, dan begitu juga sebaliknya bahwa faktor pendukung. Nah, betul apa kata Mas Lukman tadi bahwa mental dan juga komposisi tim ini yang justru diuji, karena kita ketahui di lapangan tidak ada supporter ya, berarti memang pure strategi, mentalitas dan komposisi pemain yang menentukan. Nah, kalau berbicara mengenai Mark Locke ini, saya mengikuti perkembangannya Mark Locke terbaru bahwa Mark Locke itu sangat berambisi untuk membuktikan jati dirinya ke
Persija Jakarta, yaitu untuk meraih 3 poin. Nah, itu bisa menjadi suatu hal yang positif. Namun harus disadari bahwa Persija Jakarta bisa saja mengejutkan atau memberikan kejutan, karena kalau boleh saya mengutip kata Bambang Pamungkas bahwa siapapun skuadnya bagaimanapun kondisi skuad Persija, kalau melawan Persib itu pasti bakal tampil beda. Itu kata Mas Bambang Pamungkas. Dan itu saya sadari pas saya bisa lihat bahwa pas Piala Menpora kemarin bahwa Persija membuat kejutan dengan menurunkan beberapa pemain mudanya pas final. Dan hasilnya mengejutkan. Persija bisa mengalahkan 2 kali Persib dengan skuad yang ya bisa dibilang kan kita ketahui Persib cukup mumpuni kemarin juga. Ya benar sih, kalau dari Alif atau Lukman tadi bilang kalau masalah derby, apalagi derby paling bisa dibilang paling bergengsi ya di Liga 1 di Indonesia gitu ya. Menyedot perhatian banyak penggemar gitu kan ya. Nah, kalau tadi kan kita bicara masalah komposisi pemain ya. Nah, dari Lukman sendiri kira-kira dari kedua tim tuh bakal ada pemain yang absen gak sih kayak gitu? Dari Persib siapa? Dari Persija siapa? Kita tahu kan ini timnas Indonesia lagi pemusatan latihan ya. Mungkin ada pemain yang dipanggil jadi nggak bisa bergabung. Gimana nih, Man? Dari Persib ada yang absen gak? Kalau Persib itu yang udah pasti tuh beberapa pemain kuncinya sih, kayak Victor Iqmonevo sama Isra Walian, Mbak. Itu kan di timnas kan. Terus Ferdiansa sama Dimas Pamungkas juga ikut Elite Pro Academy, Mbak. Itu yang fix ya. Nah, di yang lain dari Persib kan mereka juga terkena badai cedera di beberapa pemainnya, Mbak. Kayak kiper Imade Wirawan tuh pasti absen. Nah, terus Puja Abdillah kayaknya juga kemarin cedera juga sih kayaknya. Itu sih kalau Persib. Kalau dari Persija kira-kira siapa nih, Liv? Banyak ya kayaknya yang absen nih. Kayak pemanggilan timnas gitu. Iya, kayak ini tuh gitu. Mungkin kalau di timnas senior Persija nggak kena dampaknya ya, karena tidak ada pemain Persija yang dipanggil Sintayong saat ini. Namun ada salah satu pemain sentral muda Persija yang masuk dibawa ke Turki ke timnas 18 Indonesia, yaitu ada Alfianto Niko. Nah, Niko ini menurut saya begitu sentral perannya di Persija Jakarta musim 2021 ini. Bagaimana tidak, dia sudah mengoleksi 3 gol untuk Persija Jakarta. Kontribusi itu tentunya sangat diperlukan saat melawan Persib. Jadi sangat disayangkan bahwa Alfianto Niko harus absen dalam laga ini. Namun balik lagi bahwa tentunya pasti Coach Angelo Alessio bakal mencari cara untuk meraih 3 poin. Apalagi ini bisa menjadi kesempatan momentum bagi Angelo Alessio untuk bangkit. Seperti diketahui dalam beberapa laga terakhir Persija selalu gagal meraih kemenangan, dan tentunya 3 poin melawan Persib selain bisa menjadi cahaya di duel panas ini, tapi bisa menjadi ajang momentum kebangkitan Persija di Liga 1 2021 seri 3 ini. Oke, benar. Kan dari si Alif tadi kan bilang Niko tuh udah cetak 3 gol gitu ya. Dan istilahnya 3 gol itu sangat berarti ya buat Persija, dan top skornya tuh kan masih Simic dengan 7 gol. Nah, menurut catatan saya itu Persija sejauh ini tuh memasukkan golnya banyak 13, tapi kebobolannya 12 gol gitu. Nah, mungkin ini bakal jadi benar sih pelatihnya si Alessio nanti kalau Simic dijaga ketat tuh kita nggak bisa memainkan Niko ya yang bisa menyerang gitu. Nah, mungkin itu sih mungkin PR-nya si Alessio gitu ya, Alif ya. Nah, kalau dari Persib Bandung sendiri gimana nih dengan ketidakhadirannya Ezra Walian sama Victor ya. Nah, kita tahu sendiri Victor tuh kuat banget ya di pertahanannya Persib Bandung. Dengan catatan saya tuh sejauh ini Persib Bandung tuh baru kebobolan 7 gol dan dia sudah memasukkan 19 gol gitu ya. Dan 7 gol itu termasuk yang salah satu tim yang paling sedikit gitu sejauh ini ya.
di Liga 1 apalagi Persib Bandung tuh kayak belum terkalahkan gitu ya. Nah, gimana nih? Tapi ini lawannya superior. Kan, lawannya Persija gitu ya. Tapi beda, ini lawannya Persija gitu. Kira-kira bakal gimana nih Persib Bandung? Apakah akan mempengaruhi dengan ketidakhadirannya Igo Nevo atau Ezra Walian yang juga bisa mencetak gol kayak gitu? Mungkin karena kita tahu sendiri Persib juga masih ada beberapa striker atau back gitu ya di timnya kayak gitu. Gimana nih? Dari Lukman gimana Lukman? Kalau aku sih ngeliat Persib tuh Mbak, pembelian terbaiknya adalah dia membeli Muhammad Rashid sih. Itu dia walaupun di tengah tapi beberapa kali overlapnya tuh menguntungkan tim banget. Soalnya dia udah 5 gol kayaknya. Jauh lebih lebih banyak dari Wander Luiz ya. Terus dengan mereka menang di tengah tuh lebih banyak variasi sih menurutku ya dari serangannya Persib. Nah, kalau untuk lini belakang memang ujian berat ini besok waktu lawan Persija sih. Ya itu kan maksudnya Kuipers kan banyak berduetnya sama Iqbal Nevo ya. Nah, tapi kembali lagi karena ini adalah derby sih. Jadi nggak tahu akan jadi apa pertandingan besok sih. Yang pasti ya kayak Mas Alif bilang tadi, pemain yang belum terperforma terus tahu-tahu kalau di derby bisa jadi bintang kayak gitu, Mbak. Itu sih yang aku lihat. Kalau dari Alif sendiri gimana Alif melihat di Bandung yang nggak bisa memainkan Igo Nevo ataupun Ezra Walian gitu? Mungkin bisa dari Persijanya gitu, sisi Persijanya gitu bisa dimanfaatkan nggak sih dengan ketidakhadirannya Igo Nevo gitu? Ya, seharusnya bagi Persija Jakarta ini bisa menjadi suatu modal bagus ya. Beberapa pemain apalagi vital ya, kita tahu Victor Ibunevo dan Ezra Walian itu merupakan sederet nama yang cukup sentral di Persib di squad musim ini. Namun juga ini belum diketahui bahwa Persija masih memiliki senjata rahasia, yaitu adalah Osvaldo Hai ya, yang sempat dikabarkan cedera dan masih abu-abu apakah main atau tidak. Namun Bambang Pamungkas mengatakan pada 12 November bahwa Osvaldo Hai sudah mulai latihan ringan. Nah, ini bisa menjadi secercah harapan bahwa lini serang Persija menambah biar tidak fokus pada Simic. Dengan hadirnya Osvaldo Hai mungkin bisa mencari lubang atau membuat serangan-serangan ke gawang Persib, apalagi Persib kehilangan di lini pertahanan cukup sentral ini Victor Ibonevo. Jadi kehadiran Osvaldo Hai dan ataupun pemain Persija Jakarta lainnya seperti Taufik Hidayat atau gaya kreatif Debray Patari juga bisa saja menjadi sebuah modal bagus bagi Persija untuk memanfaatkan kekurangan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Nampaknya dari kedua tim nih walaupun tidak bisa diperkuat pemain-pemain yang andalannya gitu, tapi mereka tuh masing-masing masih mempunyai stok pemain yang tidak kalah hebat ya untuk pertandingan hari Sabtu nanti. Gitu. Ya namanya juga derby ya, pasti tidak bisa terprediksi akan seperti apa gitu ya jalannya. Meskipun ada pemain absen, pemain yang ini, tapi semuanya bisa terjadi gitu ya namanya di derby gitu. Nah, kalau ya kita bisa ini ya peluang kira-kira gimana nih peluangnya? Walaupun kita tahu ya apapun bisa terjadi kayak gitu. Kayaknya sama kuat sih ya. Kalau menurut Lukman gimana nih peluang dari kedua tim? Mungkin Persib pemainnya lebih matang ya, Mbak. Cuma Persija tuh pemain mudanya memang walaupun belum semua on fire, Mbak. Cuma yang aku lihat tuh Persija tuh karena Angelo Alisio kayaknya ngelatih 4 hari sebelum pertandingan Liga 1 pertama, Mbak. Jadi kayak belum ketemu formnya aja sih sebenarnya kan. Dan dia tuh masih butuh waktu. Nah, sedangkan timnya Persib itu udah mulai leading. Maksudnya dia udah mulai ketemu formnya yang nyaman sih. Nah, itu antara ya fokus sama mental sih itu yang menentukan buat pertandingan besok pasti sih. Kalau dari Alif gimana Alif? Ya, saya juga setuju sama Mas Lukman, fokus dan mental bakal menjadi satu faktor penting ya.
Kalau dari segi komposisi pemain memang saya akui bahwa Persib lebih di atas angin ya. Itu skuad utama dengan skuad cadangan mereka tidak timpang ya ketimbang Persija Jakarta. Namun balik lagi bahwa ini adalah laga derby yang tentunya pasti kejutan ada menanti, apalagi bahwa ini sebagai ajang pembuktian bahwa di Persib, kalau Persib menang mereka bisa naik ke puncak klasemen, menggeser Bayangkara FC, sedangkan Persija Jakarta ini bisa memecahkan gagal meraih kemenangan di laga terakhir. Jadi bisa menjadi pemecah kebuntuan kemenangan itu jika Persija mampu mengalahkan Persib nanti. Jadi menurut saya 3 poin pasti ada pemenang, maksudnya laga ini pasti ada pemenang gitu. Berarti kesimpulannya ini ya, dari kedua tim emang kayaknya 3 poin tuh harga mati ya, apalagi di derby gitu ya. Dengan 3 poin ini bisa merubah posisi mereka di klasemen ya, apalagi Persija kalau menang bisa memutus seri ya, 2 kali beruntun ya kayaknya ya di Persija sebelumnya kayak gitu. Kalau tidak lagi dia masih di peringkat 10 ya Persija. Ya, Persija di peringkat 10. Tapi ini baru tadi kayaknya ada yang main kayak jadi turun gitu deh. Peringkat 11, tapi poinnya sama kayak PSS gitu kan. Nah, ini kalau Persija bisa menang tuh bisa naik lumayan gitu. Nah, sedangkan kalau Persib Bandung bisa menang juga ya bisa geser Bayangkara yang baru aja kalah ya dari Persita Tangerang ya. Kayak gitu. Nah, kita tunggu aja pertandingannya hari Sabtu nanti bakal berjalan seperti apa. Kita cukupkan di sini dulu, nanti kita sambung ke review pertandingan Liga 1 berikutnya. Saya dari Meta, mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.